Iya. Dia pukul kamera ke sini ke situ. Apa itu? Media visit kilang Pertamina Internasional ROV Balikpapan bersama media regional Papua Maluku mengunjungi pusat pelestarian mangrove Geraha Indah Kota Balikpapan Rabu 1 Juni 2022. Di pusat pelestarian mangrove, media visit kilang Pertamina Internasional ROV Balikpapan bersama media regional Papua Maluku mendengar penjelasan langsung dari pengelola mangrove tentang profil yayasan dari mangrove center tersebut. Kemudian dengan memakai jaket pelindung atau pelampung, tim bergegas ke perahu yang sudah disiapkan petugas setempat. Masing-masing tim sebanyak 6 orang di satu perahu menelusuri sepanjang sungai hutan mangrove 2 jam perjalanan. Selama 2 jam berpetualang, akhirnya media visit kilang Pertamina Internasional ROV Balikpapan bersama media regional Papua Maluku kembali ke pusat pelestarian mangrove Geraha Indah Kota Balikpapan dan melanjutkan perjalanan pulang ke penginapan. Pusat pelestarian mangrove Geraha Indah Kota Balikpapan, Agus Bey mengatakan, destinasi tidak harus dengan tari-tarian atau dengan budaya lainnya, tetapi dengan penanaman pohon, cara merawat sampai bertumbuh tinggi adalah destinasi. Ada banyak jenis mangrove yang ditawarkan kepada pelestari mangrove di seluruh Indonesia, mengingat mangrove saat ini masuk isu perubahan iklim dan menjadi perhatian dunia agar hutan mangrove bisa menyerap karbon 90% yang mencapai optimal. Agus Bey menambahkan bahwa hutan primer saat ini sudah ditebang habis secara berlebihan untuk kebutuhan industri sehingga tidak bisa menghasilkan penyerapan karbon dan menjadi ancaman perubahan iklim dunia saat ini. Banyak yang kita tawarkan kepada rekan-rekan di seluruh Indonesia, terutama akademisi, bahwa mangrove ini sekarang sudah menjadi isu persoalan perubahan iklim. Dan apa sih yang menjadikan isu perubahan iklim ini? Tentunya perhatian dunia adalah bagaimana mangrove itu dapat menyerap karbon bisa mencapai optimal, gitu, seperti itu. Karena kalau kita tergantung pada hutan primer ini juga sekarang banyak sekali yang sudah dibakar, dan mangrove salah satu bisa menyerap karbon 10 kali lipat dibanding hutan biasa. Kalau saya hanya membangun, bisa mengedukasi, bisa mendampingi mereka, sehingga ini akan berdampak baik secara ekonomi dan ekologi. Saat ini setiap hari buka, karena kalau weekend semakin ramai, kalau ditutup justru yang semakin ramainya waktu weekendnya, kan begitu. Ada biaya masuk nggak, Pak? Saya belum ada biaya masuk. Kalau punya perahu kan punya masyarakat semua, jadi sewanya kepada masyarakat. Kali trip itu 300.000, kurang lebih durasinya 1 jam, bisa keliling menikmati hutan mangrove yang ada. Dan ini sebetulnya mini Amazonnya Indonesia sebenarnya. Sementara itu, dari wartawan RRI Manokwari, Lani Timi mengatakan, hutan mangrove pusat pelestarian mangrove Geraha Indah Kota Balikpapan bisa menjadi pelajaran untuk daerah lain di Indonesia. Timi menambahkan, dari segi ekonomi bermanfaat bagi warga Balikpapan, mengingat hutan mangrove sendiri melibatkan banyak orang mencari hidup di sini selain pengelola itu sendiri. Yang tadinya saya berpikir seperti di daerah-daerah lain, pada umumnya kan mangrove ada, namun penataan yang saya lihat di sini cukup menjadi pelajaran untuk daerah-daerah lain, di mana bukan karena Bapak yang mengelola mangrove ini mendapat kalpataru, tapi memang ini dari sisi ekonomi saya lihat sangat berpotensi membantu orang lain selain pengelola penanam mangrove itu sendiri. Karena dengan kegiatan yang dilakukan ini banyak keterlibatan dari masyarakat yang ikut memetik hasil dari pengelolaan mangrove ini.